Makan, ini kue. Dasar istri mandul. Bikin kue saja tidak becus. Suamiku melempar kue pengantin adik iparku tepat ke wajahku di hadapan seluruh keluarga besar. Detik itu juga, saya menelepon pihak gedung dan vendor. Mulai detik ini, batalkan semua acara. Asal kalian tahu, seluruh pesta ini dibayar pakai uang istri mandul yang barusan kalian injak-injak. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita mulai, tulis dulu dari kota mana kalian menonton di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe, karena dukungan kalian membuat cerita seperti ini terus hidup. Terima kasih sudah menemani. Nama saya Arumi. Bagi sebagian besar orang yang mengenal saya, nama itu selalu dikaitkan dengan kesuksesan, kemandirian, dan kekuatan finansial yang seolah tanpa batas. Mereka melihat saya sebagai perempuan yang memiliki segalanya. Sebuah jaringan perusahaan kosmetik yang sedang naik daun. Kekayaan yang melimpah. Dan kehidupan yang tampak sempurna dari luar. Namun malam itu, di bawah lampu kristal gantung setinggi 3 meter, di aula utama Hotel Bintang 5. Saya merasa seperti pajangan mahal yang tidak punya arti. Saya berdiri dengan anggun. Gaun satin biru tua melekat pas di tubuh, memancarkan aura kelas atas yang selalu saya pelihara. Jari saya memegang segelas minuman yang mulai menghangat. Sementara mata saya menatap panggung pelaminan adik ipar saya, Syafira. Saya Arumi, 38 tahun. Pemilik dan Direktur Utama PT Arumi Kosmetik Pratama. Sudah 12 tahun saya membangun semua ini dari nol. Dari sebuah meja kecil di garasi rumah kontrakan. Tidak ada Rp1 pun yang jatuh ke tangan saya tanpa keringat. Malam itu adalah resepsi pernikahan Safira, adik kandung suamiku Rendra. Pesta megah di Hotel Bintang 5. Lampu kristal, 500 tamu undangan. Kue pengantin setinggi 2 meter di tengah ruangan. Dan semua biaya pesta ini, dari sewa gedung ratusan juta sampai catering kelas atas, dibayar penuh dari rekening pribadi saya. Bukan dari Rendra, bukan dari keluarganya, dari saya. Tapi malam itu, mereka belum tahu satu hal. Setiap transaksi punya jejak. Dan setiap jejak suatu hari bisa berbalik menjadi senjata. Mari saya ceritakan dari awal. Bagaimana perempuan yang punya segalanya ini bisa berdiri di tengah aula dengan kue di wajah sambil tersenyum dingin. Saya menikah dengan Rendra 8 tahun lalu. Waktu itu dia karyawan biasa di sebuah perusahaan distribusi. Gajinya pas-pasan. Saya, yang saat itu perusahaannya baru mulai berkembang, jatuh cinta pada caranya yang tampak sederhana dan tulus. Ibu saya almarhumah sempat memperingatkan, "Nak, lelaki yang menikahi perempuan yang lebih kuat darinya harus punya hati yang besar. Kalau hatinya kecil, kekuatanmu akan jadi luka untuknya." Waktu itu, saya tertawa. Saya pikir cinta bisa menutup segala jurang. Saya salah. Di tahun-tahun pertama, semuanya tampak baik. Saya membiayai kuliah lanjutan Rendra. Saya mengangkatnya menjadi salah satu manajer di perusahaan saya. Meski kemampuannya pas-pasan. Saya memberi keluarganya rumah, mobil, dan uang bulanan yang tidak pernah terlambat sehari pun. Ibu mertuaku, Bu Nilam, perempuan 60 tahun, dengan tatapan yang selalu menilai. Setiap kali bertemu, matanya seolah menghitung berapa banyak lagi yang bisa dia peras dari saya. Tapi saya diam. Saya pikir menghormati orang tua, suami adalah bagian dari menjadi istri yang baik. Masalah sesungguhnya dimulai 3 tahun lalu. Saat keluarga besar mulai menuntut satu hal yang tidak bisa saya beli dengan uang. Keturunan. Sudah 5 tahun menikah. Kok belum ada isi juga? Bu Nila melontarkan kalimat itu di meja makan, di hadapan semua orang. Nada suaranya manis, tapi setiap kata menusuk seperti jarum. Saya hanya tersenyum. Kami sedang berusaha, Bu. Padahal kenyataannya, saya dan Rendra sudah memeriksakan diri berkali-kali. Dan setiap hasil yang dibawa Rendra pulang selalu sama, bahwa masalah ada pada saya, bahwa rahim saya bermasalah, bahwa saya, katanya, sulit memiliki anak.
Saya percaya selama 3 tahun. Saya percaya pada secari kertas yang membuat saya merasa setengah perempuan. Saya menelan vonis itu dalam diam. Saya membiarkan diri saya dihina sebagai istri mandul, sambil terus membiayai seluruh keluarga yang menghina saya. Yang paling menyakitkan bukan vonisnya, tapi cara mereka menggunakannya. Setiap kali saya menolak permintaan uang, Bu Nilam akan berkata, setidaknya kalau kamu tidak bisa kasih cucu, kamu masih bisa kasih ini. Seolah uang adalah satu-satunya nilai saya, karena rahim saya, katanya. Kosong. Dan saya, dengan rasa bersalah yang ditanamkan, selalu menyerah. Selalu membayar. Saya bahkan sempat menjalani pengobatan kesuburan yang melelahkan. Suntik hormon, diet ketat, doa di setiap malam. Sementara Rendra di setiap sesi. Selalu punya alasan untuk tidak ikut diperiksa. Sudah jelas masalahnya di kamu, Aru, katanya. Buat apa aku capek-capek? Saya menerima itu juga. Saya tidak pernah curiga. Kenapa dia begitu yakin masalahnya hanya pada saya? Itulah kebodohan terbesar saya. Saya terlalu sibuk membangun perusahaan, sampai lupa memeriksa kebenaran di rumah saya sendiri. Lalu datang malam resepsi Syafira, adik bungsu Rendra. Perempuan 28 tahun yang dimanja sejak kecil. Dia menikah dengan seorang pria yang kata keluarga, pengusaha muda, sukses. Dan tentu saja, seperti biasa, seluruh biaya pesta dialihkan ke pundak saya. Kamu kan yang paling mampu, Aru, kata Bu Nilam. Anggap saja ini bakti menantu pada keluarga. Saya membayar lagi. Seperti biasa, malam itu saya datang sendirian. Rendra sudah berangkat lebih dulu. Katanya mengurus persiapan. Saya melangkah masuk aula dengan senyum profesional yang sempurna, menyembunyikan badai kehampaan yang sudah lama saya pendam. Beberapa pengusaha wanita yang menjadi mitra bisnis perusahaanku menyapa ramah. Saya membalas dengan anggun. Tidak ada yang tahu bahwa di balik gaun mahal ini ada perempuan yang setiap malam menangis karena merasa gagal sebagai istri. Acara mendekati puncak. Pembawa acara mengumumkan prosesi pemotongan kue pengantin. Saya melangkah perlahan mendekati panggung. Sebagai bagian dari formalitas keluarga besar, saya sama sekali tidak menyangka langkah kaki saya malam itu justru membawa saya tepat ke depan sebuah perangkap. Sebuah panggung penghinaan yang sengaja disiapkan mertua saya sendiri untuk menghancurkan harga diri saya di depan ratusan pasang mata. Saat saya berdiri sekitar 3 meter dari pelaminan, Rendra tiba-tiba berdiri dari kursinya. Wajahnya merah. Entah karena alkohol, entah karena sesuatu yang sudah direncanakan. Lihat dia, katanya keras. Menunjuk ke arah saya. Seluruh aula mendadak hening. Perempuan yang katanya sukses ini, tapi tahukah kalian? Dia mandul, rahimnya kosong. Dia tidak bisa memberiku keturunan. Darah saya seolah berhenti mengalir. 500 pasang mata menatap saya. Saya berdiri membeku, tidak percaya pada apa yang baru saya dengar. Bu Nilam dari atas panggung tersenyum tipis. Senyum yang dingin dan penuh kemenangan. Saya baru sadar, ini bukan luapan emosi spontan. Ini sandiwara yang sudah mereka tulis naskahnya. Sini. Rendra meraih sepotong kue tart dari meja. Makan ini kue. Dasar istri mandul. Bikin kue saja tidak becus. Apalagi bikin anak. Dan dia melemparkannya tepat ke wajah saya. Krim dingin meleleh di pipi saya. Jatuh ke gaun satin biru yang harganya puluhan juta. Aula meledak. Sebagian tamu menahan napas. Sebagian terkikik. Seorang sosialita di meja depan mengangkat ponselnya, merekam. Untuk pertama kalinya dalam 12 tahun, saya merasa benar-benar telanjang di depan publik. Bukan tubuh saya, tapi harga diri saya yang mereka koyak di hadapan seluruh lingkaran sosial saya. Saya bisa saja menangis. Saya bisa saja lari keluar. Itulah yang mereka harapkan. Mereka ingin melihat saya hancur. Tapi ada sesuatu yang lebih kuat dari air mata di dada saya malam itu. Sesuatu yang dingin dan jernih, seperti pisau yang baru diasah. Saya mengusap krim dari pipi saya dengan satu jari. Pelan. Lalu saya mengeluarkan ponsel dari tas tangan. Mereka pikir saya akan menelpon ibu saya atau pengacara untuk bercerai. Mereka tidak tahu
di tangan saya yang gemetar ini tergenggam kunci dari seluruh kemegahan palsu yang sedang mereka rayakan. Saya menekan satu nomor. Manajer operasional gedung mengangkat dalam 2 deringan. "Selamat malam, Bu Arumi," sapanya sopan. Tentu saja sopan. "Sayalah yang menandatangani kontrak sewa malam ini." "Pakistan," kata saya. Suara saya tenang dan jelas, menggema di aula yang masih riuh. "Saya Arumi, penyewa dan penanggung jawab pembayaran acara ini. Mulai detik ini, hentikan seluruh layanan. Matikan musik, tarik kembali semua hidangan. Padamkan tata lampu utama." Riuh aula perlahan meredup, seakan menyadari ada yang tidak beres. "Dan satu lagi," lanjut saya. "Asal kalian semua tahu, saya menoleh ke arah Bu Nilam dan Rendra. Seluruh pesta megah ini, dari sewa gedung sampai kue setinggi 2 meter yang baru saja mendarat di wajah saya, dibayar penuh pakai uang istri mandul yang kalian injak-injak malam ini." Hening. Lalu, lampu utama padam. Aula yang tadinya bermandikan cahaya kristal mendadak gelap. Pelayan-pelayan datang dengan cepat, menarik nampan-nampan hidangan dari setiap meja. Musik berhenti di tengah nada. Pendingin udara mati, menyisakan keheningan dan kepanasan yang janggal. Hanya dengan beberapa ketukan jari dari kursi tempat saya berdiri, istana kemegahan yang mereka banggakan hancur menjadi pertunjukan paling memalukan di depan seluruh lingkaran sosial mereka. Ini baru balasan instan, dan mereka belum sadar badai sesungguhnya baru saja dimulai. Suasana aula kini menyerupai reruntuhan mimpi yang dipaksa bangun. Para tamu, yang sebagian besar kolega bisnis papan atas dan sosialita kota, mulai melangkah keluar dengan terburu-buru. Mereka menutup hidung, saling berbisik penuh gunjingan, merasa tidak nyaman berada di ruangan yang mendadak gelap dan kehilangan seluruh pelayanan. Bu Nilam berlari turun dari panggung, setengah menyeret kain kebayanya yang panjang. Wajahnya yang semula penuh kebanggaan, kini coreng-moreng oleh keringat dingin dan kepanikan luar biasa. Dia menghampiri manajer operasional hotel. "Apa-apaan ini?" teriaknya. "Kenapa lampu dimatikan? Kenapa makanan ditarik? Kami menyewa tempat ini dengan harga ratusan juta rupiah. Saya bisa menuntut hotel ini." Manajer itu menunduk hormat, tapi jawabannya telak. "Mohon maaf, Bu. Kontrak dan seluruh pembayaran acara ini atas nama Ibu Arumi. Beliau penanggung jawab tunggal. Tanpa instruksi beliau, kami tidak bisa melanjutkan layanan apapun." Wajah Bu Nilam pucat pasi. Dia menoleh ke arah saya. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, saya melihat ketakutan di matanya. Rendra mendekat. Suaranya kini tak lagi garang. "Aru, kamu gila. Ini pesta adikku. Kamu mempermalukan keluarga kita di depan semua orang." Saya menatapnya tenang. "Mempermalukan? Tadi siapa yang melempar kue ke wajah istrinya di depan 500 orang? Rendra." Dia terdiam. Saya mengambil tisu, membersihkan sisa krim dari leher saya, lalu berjalan menuju pintu keluar dengan kepala tegak. Di belakang saya terdengar suara Syafira menangis. Gaun pengantinnya yang mahal kini tampak konyol di tengah aula yang gelap. Saya tidak menoleh. Malam itu saya pulang sendirian dengan gaun bernoda krim dan hati yang anehnya terasa lebih ringan daripada bertahun-tahun terakhir. Karena malam itu, untuk pertama kalinya, saya berhenti menjadi sapi perah yang patuh. Dan saya tahu ini baru permulaan. Malam itu, saya tidak bisa tidur, bukan karena sedih, tapi karena satu kalimat terus berputar di kepala saya. Kalimat yang diucapkan Rendra di panggung. Rahimnya kosong. Dia mandul selama 3 tahun. Saya menerima vonis itu tanpa pernah benar-benar memeriksanya sendiri. Setiap dokumen medis selalu dibawa Rendra. Setiap hasil tes selalu lewat tangannya. Saya tidak pernah sekalipun masuk ke ruang dokter sendirian. Kenapa? Pertanyaan itu menggerogoti saya sepanjang malam. Pagi harinya, saya membatalkan semua rapat. Saya menelepon satu-satunya orang yang saya percaya sepenuhnya di luar perusahaan, Dr. Adrian, seorang spesialis kandungan terkemuka, sahabat lama almarhumah ibu saya. "Saya ingin pemeriksaan menyeluruh." "Dokter," kata saya,
dari nol. Dan saya ingin hasilnya hanya ada di tangan saya. Tidak ada orang lain. Dokter Adrian menatap saya lama. Arumi, dengan riwayat yang kamu ceritakan, ada satu hal yang ingin saya periksa lebih dulu. Bawa semua dokumen medis selamamu. Semua surat hasil yang pernah dibawa suamimu. Saya pulang. Dan untuk pertama kalinya, saya menggeledah laci kerja Rendra. Di sana, di dalam map coklat yang selama ini tak pernah saya buka, saya menemukan tumpukan surat hasil laboratorium. Surat-surat yang selama 3 tahun membuat saya merasa setengah perempuan. Saya bawa semuanya ke klinik Dr. Adrian sore itu juga. Dia memeriksa lembar demi lembar dengan kacamata bacanya. Awalnya tenang. Lalu, alisnya berkerut. Lalu, wajahnya berubah serius. Sangat serius. Arumi, katanya pelan. Coba lihat ini. Grafik hormon di dokumen ini menunjukkan aktivitas ovarium yang sangat sehat dan subur. Seperti perempuan yang tidak punya masalah reproduksi sama sekali. Saya mengernyit. Tapi kesimpulannya tertulis, saya mandul. Dokter, itulah masalahnya. Dia menunjuk satu baris. Dokumen ini seperti dipotong dan ditempel dari 2 pasien yang berbeda. Kop suratnya satu rumah sakit. Tapi nomor rekam medis di halaman 2 berbeda dengan halaman 1. Data hormonnya sehat, tapi vonis di bawahnya bertolak belakang. Ini bukan hasil medis. Ini rekayasa. Mendengar penjelasan itu, saya merasa sebuah batu besar dihantamkan tepat ke kepala saya. Kecurigaan saya selama ini terbukti. Ada manipulasi yang sangat kasar. Dokumen medis yang selama 3 tahun menjadi dasar vonis kemandulan saya ternyata palsu. Dipalsukan oleh seseorang yang punya akses ke surat-surat itu sebelum sampai ke tangan saya, oleh Rendra, suami saya sendiri, untuk memastikan segalanya 100%, kata Dr. Adrian. Saya sarankan kita lakukan pemeriksaan ulang sekarang juga. Tes darah dan USG transvaginal di laboratorium internal saya. Hasilnya bisa keluar dalam 4 jam dengan jalur prioritas. Lakukan. Dokter, jawab saya tanpa ragu. Saya akan bayar berapapun, asalkan hasilnya objektif. 4 jam berikutnya adalah waktu paling menegangkan dalam hidup saya. Saya menjalani serangkaian tes intensif, membiarkan tubuh saya diperiksa oleh mesin-mesin canggih yang bekerja jujur. Mesin yang tidak bisa disuap uang bulanan dari Bu Nilam. Saya menunggu di ruang tunggu dengan perasaan campur aduk, antara amarah yang membakar, harapan baru, dan kesedihan mendalam atas pengkhianatan yang semakin nyata. Tepat pukul 1 siang, Dr. Adrian memanggil saya masuk. Dia tersenyum. Senyum yang sudah lama tidak saya lihat ditujukan pada saya soal hal ini. Arumi, katanya. Saya akan katakan ini sejelas mungkin. Rahimmu sehat. Sel telurmu sehat. Hormonmu sempurna. Secara medis, tidak ada satupun alasan yang membuatmu tidak bisa hamil. Kamu sama sekali tidak mandul. Tidak pernah. Saya terdiam. Lalu air mata mengalir. Tapi bukan air mata sedih. 3 tahun. 3 tahun saya hidup dengan rasa bersalah yang ditanamkan oleh orang-orang yang seharusnya mencintai saya. 3 tahun saya membiarkan diri saya dihina, sambil terus menjadi dompet berjalan untuk mereka. Dan semua itu dibangun di atas sebuah kebohongan, sebuah dokumen palsu. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah saya mandul. Pertanyaannya adalah kenapa? Kenapa Rendra repot-repot memalsukan dokumen untuk membuat saya percaya saya mandul? Apa yang dia sembunyikan? Saya pulang dengan satu tekad. Saya akan menggali sampai ke dasar. Dan kali ini, saya tidak akan percaya pada secari kertas dari tangan siapapun, kecuali yang saya verifikasi sendiri. Insiden pertama yang saya kejar adalah dokumen palsu itu sendiri. Saya menyewa seorang penyelidik swasta yang biasa menangani kasus pemalsuan korporat. Pak Galih namanya. Saya serahkan padanya semua surat dari laci Rendra. Bu Arumi, kata Pak Galih 3 hari kemudian, di ruang kerja saya. Saya sudah lacak asal dokumen ini. Surat hasil lab ini memang dicetak di rumah sakit asli, tapi diubah isinya oleh seseorang yang bekerja di bagian arsip. Saya temukan jejak pembayaran. Setiap bulan ada transfer ke rekening seorang petugas arsip rumah sakit itu. Dari rekening siapa? Tanya saya.
Pak Gali meletakkan selembar kertas di meja. Dari rekening Ibu Nilam. Mertua Anda, saya menatap angka di mutasi rekening itu setiap bulan selama 3 tahun. Bu Nilam membayar seseorang untuk mempertahankan kebohongan bahwa saya mandul. Pertanyaannya tetap sama. Untuk apa? Apa keuntungan mereka membuat saya merasa mandul? Malam itu saya tidak tidur lagi. Tapi saya tidak tahu. Jawaban dari pertanyaan itu jauh lebih busuk daripada yang bisa saya bayangkan. Insiden kedua datang dari arah yang tidak saya duga. Beberapa hari setelahnya, Mbak Asih, asisten rumah tangga yang sudah lama bekerja di rumah ibu mertua, diam-diam menemui saya. Tangannya gemetar saat menyerahkan sesuatu. Bu Arumi, bisiknya. Saya tidak tahan lagi melihat ibu diperlakukan begitu. Saya cuma orang kecil, tapi saya punya hati nurani. Ini. Tolong ibu simpan. Dia memberi saya sebuah flash disk kecil. Saya tidak berani buka isinya. Bu, tapi ini sering dibawa Tuan Rendra ke kamar belakang. Suatu hari, dia lupa di meja. Saya simpan. Takut hilang. Saya pulang dan membuka isi flash disk itu dengan jantung berdebar. Di dalamnya ada folder berisi foto-foto. Dan saat saya membukanya satu persatu, dunia saya runtuh untuk kedua kalinya. Foto-foto itu memperlihatkan Rendra bersama seorang perempuan di kamar hotel, bermesraan dengan cara yang tidak bisa disalahartikan. Dan perempuan di foto itu adalah Safira, adik kandung Rendra sendiri. Saya menjatuhkan ponsel saya ke lantai. Bukan adik ipar dalam arti jauh. Safira adalah adik kandung suami saya. Mereka satu darah dan mereka berhubungan di belakang saya. Selama entah berapa lama, tubuh saya gemetar, mual. Saya berlari ke kamar mandi. Selama beberapa menit, saya tidak bisa berpikir sama sekali. Hanya rasa jijik yang membakar dari dalam. Lalu, perlahan. Kepingan-kepingan itu mulai menyatu di kepala saya. Vonis mandul yang dipalsukan. Pembayaran bulanan dari Bu Nilam. Pernikahan Syafira yang mendadak. Semua tiba-tiba masuk akal dengan cara yang paling mengerikan. Insiden ketiga adalah pernikahan Safira itu sendiri. Saya kembali memeriksa foto-foto pernikahan yang saya biayai. Saya perhatikan pria yang dinikahi Safira. Pengusaha muda, kata mereka. Tapi saat Pak Gali menyelidikinya, terungkap bahwa pria itu hanya figuran. Seorang aktor yang dibayar untuk berpura-pura menjadi pengantin pria di pesta itu. Pernikahan itu palsu, Bu. Lapor Pak Gali. Hanya untuk menutupi sesuatu. Menutupi apa? Tanya saya. Meski saya sudah mulai menebak. Pak Gali menyerahkan satu dokumen lagi. Sebuah catatan dari klinik kandungan. Syafira sedang hamil 8 bulan. Bu, dan menurut penelusuran kami, kehamilan itu sudah berjalan sejak jauh sebelum pernikahan palsu ini diatur. Saya menutup mata. Semuanya jelas sekarang. Mereka membuat saya percaya saya mandul, supaya saya tidak pernah menuntut keturunan. Supaya saya merasa bersalah dan terus membayar. Sementara di belakang saya, Rendra menghamili adik kandungnya sendiri. Dan Bu Nilam, sang ibu, mengatur semuanya. Pernikahan palsu Syafira hanyalah cara untuk menyembunyikan kehamilan haram itu dari mata publik dengan memberinya seorang suami bayangan. Saya, dengan uang saya, membiayai pesta untuk menutupi aib mereka sendiri. Saya duduk diam di ruang kerja saya semalaman, tidak menangis. Air mata sudah habis. Yang tersisa hanya satu hal, perhitungan. Insiden keempat adalah saat Rendra mulai curiga saya menyelidiki sesuatu. Dia menjadi lebih manis. Tiba-tiba membawakan saya bunga, sesuatu yang tidak pernah dia lakukan bertahun-tahun. Aru soal malam itu. Aku minta maaf, katanya suatu malam. Aku hilaf. Aku terlalu banyak minum. Kamu tahu kan, aku sayang kamu. Saya tersenyum. Senyum profesional yang sudah saya kuasai selama 12 tahun memimpin perusahaan. Tidak apa-apa, Mas. Aku mengerti. Kita keluarga. Dia lega. Dia pikir saya sudah lupa. Padahal saya hanya sedang menunggu. Menunggu semua dokumen siap. Menunggu semua jejak terkumpul. Menunggu saat yang tepat. Karena saya tahu satu hal yang mereka lupa.
seluruh kekayaan yang mereka nikmati, rumah yang mereka tempati, mobil yang mereka kendarai, bukan milik Rendra. Semuanya atas nama PT Arumi Kosmetik Pratama, perusahaan saya. Insiden kelima terjadi ketika Bu Nilam datang ke rumah, meminta tambahan uang, seolah tidak terjadi apa-apa. Seolah dia tidak baru saja menghancurkan harga diri saya di depan 500 orang. Aru, katanya dengan nada memerintah. Syafira mau melahirkan sebentar lagi. Biaya rumah sakit bersalin yang bagus itu mahal. Kamu transfer 200 juta ya? Untuk keperluan cucu pertama keluarga ini. Cucu pertama. Saya hampir tertawa mendengarnya. Cucu hasil hubungan sedarah yang mereka sembunyikan dengan susah payah. Tentu. Bu, jawab saya manis. Saya urus secepatnya. Saya tidak mentransfer apapun. Tapi saya mencatat tanggal, jam, dan setiap kata yang dia ucapkan. Saya mulai merekam setiap percakapan. Diam-diam, legal. Untuk bukti. Insiden keenam adalah saat saya mulai menutup keran secara perlahan. Saya hentikan uang bulanan ke keluarga Rendra dengan alasan perusahaan sedang melakukan restrukturisasi keuangan. Saya batalkan kartu kredit tambahan atas nama perusahaan yang selama ini mereka pakai berfoya-foya. Reaksinya seketika. Telepon dari Bu Nilam membanjir. Pesan dari Rendra penuh kemarahan terselubung. Aru, ada apa dengan kartu? Toko menolak transaksi ibu di depan banyak orang. Memalukan sekali. Oh, maaf mas. Jawab saya tenang. Sistem keuangan perusahaan lagi diaudit, sementara semua kartu tambahan dibekukan dulu demi kepatuhan pajak. Audit. Kata itu membuat mereka gugup, tapi mereka belum tahu apa artinya bagi mereka. Insiden ketujuh terjadi 3 hari kemudian di kantor saya. Bu Nilam datang tanpa diundang, menerobos masuk melewati resepsionis, langsung ke ruang kerja saya di lantai paling atas. Wajahnya merah padam. Apa-apaan kamu, Aru? Bentaknya. Menggebrak meja saya. Kamu putus uang bulanan. Kamu bekukan kartu kami. Kamu pikir kamu siapa tanpa keluarga ini? Kamu bukan siapa-siapa. Kamu cuma perempuan mandul yang kebetulan punya uang. Saya menatapnya tenang dari kursi saya. Di luar jendela, kota terbentang luas. Kota tempat perusahaan saya berdiri kokoh, tanpa 1 rupiah pun dari keluarga ini. Bu, kata saya pelan. Selama 3 tahun, saya menundukkan kepala pada ibu. Saya membayar setiap permintaan. Saya menelan setiap hinaan. Karena saya pikir, itu yang namanya menghormati orang tua. Saya berdiri, berjalan perlahan ke arahnya. Tapi sekarang saya tahu, ibu tidak pernah menganggap saya keluarga. Ibu menganggap saya mesin uang. Dan mesin uang ini, saya menatap matanya. Baru saja memutuskan untuk berhenti. Bu Nilam terdiam. Lalu tertawa sinis. Kamu akan menyesal, Rendra, suamimu. Separuh dari semua ini miliknya juga. Pengadilan akan memberikan haknya. Saya tersenyum. Kita lihat saja di pengadilan nanti. Bu, saya tunggu. Dia pergi dengan langkah menghentak. Masih yakin akan menang. Dia tidak tahu. Setiap kata yang baru dia ucapkan terekam jelas oleh perangkat kecil di meja saya. Bukti kesekian tentang siapa sebenarnya yang serakah di keluarga ini. Insiden ke-8 terjadi saat saya hampir membuat satu kesalahan fatal. Rendra, yang merasa hubungan kami kembali hangat, mengajak saya makan malam di restoran mahal. Di tengah makan, dia menyodorkan sebuah map. Aru, ini cuma formalitas, katanya dengan senyum yang sekarang saya tahu palsu. Surat kuasa perusahaan, karena kamu sering sibuk, biar aku bisa bantu urus beberapa transaksi atas namamu. Tanda tangan di sini saja. Saya membuka map itu. Di balik halaman pertama yang tampak biasa, ada lembaran-lembaran yang membuat darah saya dingin. Itu bukan surat kuasa biasa, itu surat pengalihan sebagian saham perusahaan. Jika saya menandatanganinya, Rendra akan menjadi pemegang saham resmi PT Arumi Kosmetik Pratama. Dia akan punya pijakan hukum atas perusahaan yang saya bangun dari nol. Inilah rencana mereka sebenarnya. Setelah membuat saya merasa mandul dan bersalah, langkah berikutnya adalah perlahan mengambil alih perusahaan saya, membuat saya
tergantung, lalu menggerogoti dari dalam. Saya tersenyum manis, menutup map itu. Wah, ini penting ya. Mas, tapi dokumen sepenting ini, aku harus baca dulu dengan teliti bersama notaris, demi keamanan kita berdua. Wajah Rendra sekilas mengeras, lalu kembali tersenyum. Tentu. Tidak buru-buru, tapi saya tahu itu bohong. Mereka sedang terburu-buru, dan map itu yang saya bawa pulang justru menjadi bukti kesekian dari niat busuk mereka. Saya menyerahkannya pada Pak Galih keesokan paginya. Insiden ke-9 adalah pertemuan saya dengan Pak Baskara, Kepala Penasihat Hukum Perusahaan. Saya menyerahkan semua bukti yang sudah saya kumpulkan. Dokumen medis palsu beserta jejak pembayarannya, foto-foto Rendra dan Syafira, catatan klinik kehamilan, rekaman permintaan uang dari Bu Nilam, dan yang terpenting, seluruh sertifikat aset. Pak Baskara, pria 60 tahun yang tenang dan teliti, memeriksa semuanya selama 2 jam penuh. Lalu, dia melepas kacamatanya. Bu Arumi, katanya, saya sudah bekerja 30 tahun di bidang ini. Jarang sekali saya melihat kasus dengan bukti selengkap dan sekuat ini. Pemalsuan dokumen, penipuan, dan yang menarik, seluruh aset yang mereka tempati secara hukum adalah milik perusahaan, bukan milik pribadi siapapun. Apa artinya itu? Pakistan, tanya saya. Artinya, kata Pak Baskara dengan senyum tipis, kapanpun Anda mau. Secara hukum, Anda bisa mengambil kembali semuanya, rumah, mobil, semua. Karena dasar hubungan yang membuat mereka berhak menempatinya, yaitu pernikahan, akan segera berakhir. Dan saat itu terjadi, mereka tidak punya pijakan hukum sama sekali. Saya menyandarkan punggung di kursi. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, saya merasa lengkap. Bukan karena saya akan membalas, tapi karena saya akhirnya berdiri di atas kebenaran, bukan di atas kebohongan yang ditanamkan orang lain. Insiden ke-10 adalah persiapan terakhir. Pak Baskara mengajukan gugatan perceraian dengan tuduhan perzinahan dan pemalsuan dokumen. Sekaligus, dia menyiapkan surat pengosongan aset perusahaan. Semua dijadwalkan jatuh pada hari yang sama, hari sidang pertama. Saya juga melakukan satu hal yang membuat Pak Baskara mengangkat alis. Saya meminta agar foto-foto bukti dan dokumen medis palsu itu disahkan sebagai bukti terbuka di persidangan. Persidangan yang kebetulan akan dihadiri beberapa wartawan dan kolega bisnis karena menyangkut sengketa aset perusahaan besar. Anda yakin? Bu, tanya Pak Baskara, ini akan menghancurkan mereka secara sosial sepenuhnya. Saya teringat krim kue yang meleleh di pipi saya. Saya teringat 500 pasang mata yang menertawakan saya. Saya teringat 3 tahun saya merasa setengah perempuan. Mereka menghancurkan saya di depan 500 orang. Pakistan, kata saya, tenang. Saya hanya akan mengembalikan kebenaran. Di tempat yang sama terangnya. Malam sebelum sidang, Rendra masih tidur nyenyak di sebelah saya. Tidak tahu apa-apa. Bu Nilam masih sibuk menelpon kemana-mana mencari pinjaman, karena keran uang saya sudah kering. Syafira masih mengelus perutnya yang membuncit, menunggu kelahiran rahasia mereka. Mereka semua tidur dalam ketidaktahuan. Sementara saya berbaring dengan mata terbuka, menatap langit-langit. Dan untuk pertama kalinya, tersenyum dalam kegelapan. Esok hari, semuanya akan berakhir. Tapi malam itu, mereka tak tahu apa yang sudah saya siapkan. Hari persidangan tiba. Ruang sidang itu lebih besar dari yang dibayangkan keluarga Rendra. Karena ini bukan sekedar perceraian biasa. Ini sengketa aset perusahaan bernilai puluhan miliar. Beberapa wartawan ekonomi hadir. Beberapa kolega bisnis saya duduk di kursi pengunjung, penasaran dengan kabar yang beredar. Rendra datang dengan percaya diri. Dia pikir ini hanya akan jadi pembagian harta dan dengan status suami. Dia merasa berhak atas setengah kekayaan saya. Bu Nilam datang dengan kebaya terbaiknya, dagu terangkat, seolah dia yang akan menang. Syafira tidak hadir. Kondisinya terlalu dekat dengan persalinan. Pak Baskara membuka dengan tenang. Dia memaparkan gugatan perceraian. Lalu, satu persatu, dia mulai membuka bukti. Pertama, dokumen medis.
Pak Baskara menampilkan surat hasil lab yang selama 3 tahun membuat saya menderita. Di layar besar ruang sidang. Lalu di sebelahnya, hasil pemeriksaan terbaru dari Dr. Adrian yang hadir sebagai saksi ahli. Yang mulia, kata Dr. Adrian, dokumen lama ini adalah hasil rekayasa. Nomor rekam medisnya tidak konsisten. Data hormon dan kesimpulannya saling bertentangan. Klien saya, Ibu Arumi, tidak pernah mandul. Tidak pernah sekalipun. Vonis itu palsu, sengaja dibuat untuk menipunya. Wajah Rendra mulai memucat. Lalu Pak Baskara menampilkan mutasi rekening. Bukti pembayaran bulanan dari Bu Nilam ke petugas arsip rumah sakit. Petugas itu yang sudah ditangani secara hukum lebih dulu. Memberikan kesaksian tertulis bahwa dia dibayar untuk mengganti isi dokumen. Bu Nilam berdiri, suaranya melengking. Itu fitnah. Kau merekayasa semua ini karena ingin membalas dendam pada kami. Saya belum selesai. Ibu Nilam yang terhormat, kata saya. Berdiri perlahan. Suara saya tenang, tapi menggema di seluruh ruangan. Kebohongan medis ini hanyalah puncak gunung es dari semua yang kalian sembunyikan di rumah ini. Saya mengangguk pada Pak Baskara. Dia menggeser layar. Dan foto-foto itu muncul. Foto resolusi tinggi yang diambil penyelidik. Foto-foto yang memperlihatkan Rendra dan Safira bermesraan di kamar hotel. Bergandengan tangan dengan cara yang sangat jelas. Lalu, di layar berikutnya, salinan dokumen kehamilan Safira yang berusia 8 bulan. Begitu foto-foto itu terpampang jelas, keheningan yang mencekam menyergap seluruh ruang sidang. Para wartawan terbelalak. Pena mereka berhenti di udara. Wajah Rendra yang tadinya pucat, kini berubah abu-abu. Di kursi sebelahnya, Bu Nilam langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air mata ketakutan mulai mengalir membasahi pipinya. Hubungan sedarah, ujar saya. Setiap kata keluar, laksana bom yang meledakkan sisa harga diri mereka. Kamu menghamili adik kandungmu sendiri, Rendra, dan kau. Ibu Nilam, kamu mengetahui hal ini. Namun, bukannya menghentikannya. Kamu justru merencanakan pernikahan palsu untuk menutupi aibnya. Lalu kalian memalsukan dokumen medis. Supaya saya percaya, sayalah yang mandul. Supaya saya tidak pernah curiga. Supaya saya terus membayar. Saya menatap mereka satu persatu. Kalian menjadikan saya dompet berjalan. Sekaligus kambing hitam. Selama 3 tahun, saya menanggung rasa malu atas kemandulan yang tidak pernah ada. Sementara aib sesungguhnya ada di antara kalian sendiri. Rendra berdiri, hampir terhuyung. Aru, itu semua bisa dijelaskan. Kau tidak mengerti. Saya mengerti dengan sangat baik. Rendra, potong saya. Saya mengerti bahwa selama ini saya mencintai orang yang salah dan menghormati keluarga yang tidak pantas dihormati. Tapi itu kesalahan saya, dan hari ini saya memperbaikinya. Pak Baskara melanjutkan ke bukti terakhir. Rekaman suara Bu Nilam meminta 200 juta untuk biaya persalinan cucu pertama. Suara itu menggema di ruang sidang, jelas dan tak terbantahkan. Setiap orang di ruangan kini tahu persis siapa yang busuk. Hakim, dengan wajah serius, mengetuk palu. Keputusan persidangan jatuh. Gugatan perceraian dikabulkan. Dengan Rendra terbukti melakukan perzinahan dan pemalsuan dokumen. Karena perzinahan terbukti, Rendra tidak berhak atas harta gonogini apapun. Bahkan, dia dan keluarganya terancam tuntutan pidana atas pemalsuan dokumen dan penipuan yang akan diproses dalam perkara terpisah. Dan kemudian, bagian yang paling mengubah segalanya. Pak Baskara berdiri, memegang setumpuk sertifikat. Yang mulia, perlu saya sampaikan satu fakta hukum penting. Rumah yang ditempati keluarga Tuan Rendra di Pondok Indah, beserta seluruh isinya, bukan aset pribadi. Rumah itu dibeli atas nama PT Arumi Kosmetik Pratama sebagai aset perusahaan. Demikian pula seluruh kendaraan yang mereka gunakan. Dia menatap Rendra dan Bu Nilam dengan nada datar namun tajam. Karena hubungan pernikahan telah resmi berakhir dan tidak ada hubungan kerja apapun yang sah. Maka secara hukum, Anda semua tidak lagi memiliki hak untuk menempati aset-aset perusahaan tersebut. Anda diberi waktu untuk mengosongkan rumah.
Bu Nilam jatuh terduduk di kursinya. Rambutnya yang biasa disanggul rapi, kini acak-acakan. Rendra menatap kosong ke lantai, seolah baru menyadari bahwa seluruh dunia yang dia banggakan ternyata dibangun di atas nama perusahaan istri yang dia hina. Saya berdiri, mengumpulkan dokumen saya, dan berjalan keluar ruang sidang dengan kepala tegak. Sama tegatnya seperti malam saat saya berjalan keluar dari aula dengan krim kue di wajah. Bedanya, kali ini, semua orang tahu siapa yang benar. Beberapa hari kemudian, proses pengosongan rumah dilakukan. Petugas masuk dengan cekatan. Mereka mengeluarkan kardus-kardus besar, mengemas barang-barang pribadi keluarga Rendra. Semua barang mewah, televisi layar lebar, sofa kulit, mesin kopi mahal, yang semuanya dibeli menggunakan kartu kredit perusahaan. Diberi label dan tidak boleh dibawa keluar, karena memang bukan milik mereka. Bu Nilam berdiri di sudut, memohon. Tolong, ini rumah kami. Kami sudah tinggal di sini bertahun-tahun. Pak Baskara menjawab tenang. Mohon maaf, Ibu Nilam. Rumah ini dibeli atas nama PT Arumi Kosmetik Pratama. Ini aset perusahaan, bukan aset pribadi. Anda tidak lagi memiliki hak hukum untuk menempatinya. Syafira keluar dari kamar atas dengan langkah gontai, memeluk sebuah tas ransel kecil berisi pakaian-pakaian lamanya. Pakaian yang dia kenakan sebelum dia mendadak menjadi kaya dari uang saya. Air matanya terus mengalir, melihat seluruh kemewahan yang dia nikmati dari hasil pengkhianatan. Kini ditarik kembali dalam hitungan jam. Di perutnya yang membuncit, ada rahasia menjijikkan yang kini telah diketahui seluruh lingkungan sosial mereka. Rendra berjalan menghampiri saya, yang berdiri di dekat mobil, dengan tangan bersilang. Tatapan matanya yang dulu penuh kesombongan, kini hanya menyisakan kekosongan. Arumi, katanya parau. Setidaknya tinggalkan satu mobil untuk kami. Ibu sedang sakit, Syafira sedang hamil. Kami tidak punya apa-apa lagi. Saya menatapnya. Lama. Lalu saya teringat satu kalimat yang dulu pernah dia teriakkan di panggung. Dasar istri mandul, bikin kue saja tidak becus. Rendra, kata saya pelan. 3 tahun lalu, saya datang ke keluarga ini hanya dengan satu koper dan hati yang penuh harapan. Hari ini, kalian boleh pergi dengan ransel kecil dan kebenaran yang telanjang. Itu jauh lebih dari yang kalian berikan pada saya. Saya membuka pintu mobil saya, masuk, dan menutupnya. Di kaca spion, saya melihat mereka berdiri di depan rumah yang tak lagi menjadi milik mereka. 3 sosok yang dulu begitu sombong, kini hanya bayangan kecil yang mengecil seiring mobil saya melaju. Saya tidak merasa menang, saya hanya merasa akhirnya bebas. Bulan-bulan setelah persidangan berlalu, seperti udara yang akhirnya bersih setelah badai panjang. Perceraian saya resmi. Nama Rendra dihapus dari semua dokumen perusahaan. Saya mengganti seluruh sistem keamanan, mengaudit ulang setiap rekening, dan menutup setiap celah yang dulu mereka gunakan untuk memeras saya. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, perusahaan saya benar-benar menjadi milik saya seutuhnya. Kabar tentang persidangan itu menyebar di lingkaran sosial mereka. Bukan saya yang menyebarkannya. Saya tidak perlu. Kebenaran punya kaki sendiri. Para sosialita yang dulu menertawakan saya di pesta kini berbalik. Beberapa mengirim pesan meminta maaf. Beberapa mengaku selalu merasa ada yang salah dengan keluarga itu. Saya membalas semuanya dengan sopan, lalu melanjutkan hidup. Rendra, kabarnya, kehilangan segalanya tanpa perusahaan saya. Dia hanyalah karyawan biasa dengan kemampuan pas-pasan. Tuntutan pidana atas pemalsuan dokumen membuat namanya tercoreng. Tidak ada perusahaan bonafit yang mau menerima pria dengan catatan seperti itu. Bu Nilam pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Kebaya-kebaya mahalnya tidak lagi punya panggung untuk dipamerkan. Kabarnya, dia sering duduk di teras, menatap kosong, menyesali kerakusan yang menghancurkan keluarganya sendiri. Syafira melahirkan beberapa bulan kemudian, tapi rahasia hubungan saudara itu sudah menjadi gunjingan publik. Tidak ada lagi tempat baginya di lingkaran lama. Pria yang dibayar untuk berpura-pura menjadi suaminya tentu saja menghilang. Dia membesarkan anaknya sendirian, di tengah bisik-bisik
yang tidak akan pernah berhenti. Saya tidak merasa puas melihat penderitaan mereka. Aneh, tapi begitulah. Yang saya rasakan hanya satu kelegaan yang dalam, bahwa saya tidak lagi membiarkan kebohongan mendefinisikan siapa saya. Suatu hari, beberapa bulan setelah semuanya selesai, Rendra mengirim pesan panjang. Isinya permohonan maaf, pengakuan, dan permintaan untuk bertemu sekali saja. Dia menulis bahwa dia menyesal, bahwa dia terjebak oleh ibunya, bahwa semua bukan sepenuhnya salahnya. Saya membaca pesan itu sampai habis, lalu saya menghapusnya tanpa membalas. Bukan karena benci, tapi karena saya akhirnya mengerti. Ada hal-hal yang permintaan maaf tidak bisa perbaiki, dan ada pintu-pintu yang sekali ditutup lebih baik dibiarkan tertutup selamanya. Beberapa bulan kemudian, dalam pemeriksaan rutin, Dr. Adrian tersenyum pada saya. Arumi, semua sehat. Kapanpun kamu siap, di waktu yang tepat, dengan orang yang tepat, tubuhmu sepenuhnya siap menjadi seorang ibu. Jangan pernah lagi biarkan siapapun mengatakan sebaliknya. Saya tersenyum. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar percaya pada tubuh saya sendiri, pada nilai saya sendiri, yang tidak pernah sedetik pun ditentukan oleh secari kertas palsu atau lemparan kue di wajah. Saya kembali fokus membangun perusahaan tahun itu. PT Arumi Kosmetik Pratama membuka cabang baru di 3 kota. Saya juga mendirikan sebuah yayasan kecil untuk perempuan-perempuan yang pernah merasa tidak berharga karena tekanan keluarga. Karena saya tahu betul rasanya, rasa menjadi perempuan yang dikatakan kurang, padahal sebenarnya cukup, lebih dari cukup. Suatu sore, saya duduk di teras rumah baru saya. Bukan rumah megah seperti dulu, rumah yang lebih kecil, lebih hangat, yang saya pilih sendiri. Di meja ada sepiring ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi yang saya masak sendiri. Sederhana, tapi terasa lebih nikmat dari semua hidangan mewah di pesta-pesta yang dulu saya biayai. Saya menyeruput teh hangat, menatap matahari terbenam, dan menyadari betapa jauh perjalanan ini. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah membiarkan orang lain menentukan nilai dirimu, apalagi dengan kebohongan yang sengaja mereka tanam. Dan jangan pernah, karena cinta atau rasa hormat, menutup mata pada kebenaran di rumahmu sendiri. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu, perempuan yang kuat di mata dunia, tapi membiarkan dirinya diinjak di rumah sendiri. Perempuan yang terus memberi, sampai lupa bahwa dirinya juga berhak dihargai. Perempuan yang menelan setiap hinaan demi menjaga keutuhan rumah tangga yang sebenarnya sudah lama retak. Jika kalian salah satunya, dengarkan baik-baik. Kekuatan terbesar bukan pada seberapa banyak kalian bisa bertahan dalam penghinaan, tapi pada keberanian untuk berkata cukup. Menghormati orang lain itu mulia, tapi menghormati diri sendiri jauh lebih penting. Karena tidak ada satupun rumah tangga yang layak dipertahankan dengan harga diri sebagai tumbalnya. Ada juga banyak suami seperti Rendra di luar sana. Lelaki yang hatinya terlalu kecil untuk mencintai perempuan yang lebih kuat darinya, yang memilih menghancurkan daripada tumbuh bersama. Kepada mereka, waktu selalu punya cara untuk menunjukkan bahwa apa yang dibangun di atas kebohongan akan runtuh oleh kebenaran. Ada pula para ibu seperti Bu Nilam, yang karena kerakusan dan rasa takut kehilangan kendali, rela mengorbankan kebahagiaan orang lain, bahkan menutupi aib yang paling busuk sekalipun. Mereka lupa bahwa setiap rahasia punya umur, dan setiap kebusukan pada akhirnya akan tercium juga. Hari ini, Rendra hidup dalam penyesalan. Bu Nilam menua dalam kesepian dan penyesalan yang sama. Syafira membesarkan anaknya di bawah bayang-bayang aib. Sementara saya, perempuan yang dulu mereka sebut mandul dan tidak berharga, berdiri lebih tegak, lebih bebas, dan lebih utuh dari sebelumnya. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Kita bisa memilih untuk hancur oleh penghinaan orang lain, atau kita bisa memilih untuk bangkit dengan kebenaran sebagai senjata dan harga diri sebagai mahkota. Saya memilih untuk bangkit. Dan jika kalian sedang berdiri di tempat,
saya dulu. Saya harap kalian juga memilih hal yang sama. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Mungkin ada seseorang di luar sana yang sedang membutuhkan keberanian dari cerita kalian. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Seharusnya kamu bersyukur gadis dari keluarga tukang cuci sepertimu bisa masuk ke rumah ini. Itu sudah keajaiban. Selama 3 tahun, saya menelan setiap penghinaan itu dalam diam. Sampai pagi terakhir, saat saya menutup pintu rumah mertua untuk selama-lamanya. Tidak ada yang menyangka siapa yang sebenarnya baru saja mereka usir. Dan apa yang menanti mereka setelah saya pergi. Halo sahabat, selamat datang kembali di kanal ini. Kalau kisah hari ini menyentuh hati Anda, jangan lupa tinggalkan komentar dan tekan tombol langganan. Mari kita mulai. Nama saya Anindya, 30 tahun. Selama 3 tahun terakhir, saya tinggal di sebuah rumah besar di kawasan Menteng. Sebagai istri seorang pengacara muda. Di mata orang luar, saya menantu yang beruntung. Di dalam rumah itu, saya tidak lebih dari pembantu yang kebetulan punya surat nikah. Tapi saya punya satu rahasia. Rahasia yang saya simpan rapat-rapat, bahkan dari suami saya sendiri. Suara tajam itu kembali menggema di ruang tamu pagi itu. Ibu mertua saya, Rahayu Wibowo, 58 tahun. Duduk di sofa kulit dengan kaki disilangkan. Dulu, ia partner di sebuah firma hukum ternama. Penampilannya dingin, terpelajar. Dan setiap kata yang keluar dari mulutnya selalu menyembunyikan satu hal. Kesadaran kelas yang mendarah daging. Saya berdiri di dapur. Tangan saya berhenti di tengah piring yang sedang saya cuci. Ini bukan hinaan pertama hari ini. Saya sudah lama berhenti menghitungnya. Apa yang harus saya katakan pada teman-teman arisan saya, katanya. Mengaduk teh dengan gerakan malas. Bahwa menantu saya, anak seorang buruh pabrik. Memalukan. Saya menundukkan kepala. Menata piring yang sudah bersih satu persatu. Begitulah 3 tahun pernikahan saya berjalan. Pintu depan terbuka. Damar masuk, suami saya. 31 tahun, pengacara. Wajahnya lelah setelah hari kerja yang panjang. Ia melonggarkan dasinya dan duduk tanpa menatap saya. Ada apa lagi, Ma? Tanyanya pelan. Ibumu hanya bicara fakta, Damar. Sahut Rahayu. Kamu lupa dari mana asal dia. Ayahmu partner di firma besar. Kamu juga pengacara. Lalu kamu menikahi anak orang yang kerjanya hanya merakit komponen di pabrik. Tahukah kamu betapa malunya ibu? Saya menunggu Damar membela saya. Ia tidak. Mama benar. Karti, katanya. Bahkan nama saya pun ia ucapkan dengan nada lelah. Mungkin sebaiknya kamu juga memikirkan posisi keluarga ini. Tangan saya berhenti di atas gagang panci. Suami saya memihak ibunya. Lagi, sebuah dingin yang sudah saya kenal menjalar ke dalam dada. Saya sudah berusaha sekuat tenaga. Ma, kata saya. Jangan membuat saya tertawa dengan usahamu. Potong. Rahayu, sekeras apapun kamu mencoba, asal-usulmu tidak akan berubah. Apa yang bisa diketahui gadis yang dibesarkan di antara serpihan logam dan bau oli mesin? Saya mengatupkan bibir rapat-rapat. Dihina sendiri, saya bisa menahan. Tapi mendengar orang tua saya dihina, itu hal lain. Hanya saja, malam itu Rahayu belum tahu satu hal, bahwa kesabaran saya, seperti semua hal di dunia, ada batasnya. Untuk mengerti kenapa saya bertahan begitu lama, Anda harus tahu bagaimana semua ini dimulai. 3 tahun lalu, saya menikah dengan Damar setelah pertemuan yang tampak seperti kebetulan. Ia tampan, sopan, dan pada awalnya lembut. Saya pikir saya menemukan seorang pria yang mencintai saya apa adanya. Saya salah. Sejak hari pertama saya pindah ke rumah Menteng itu, Rahayu sudah memutuskan siapa saya. Anak buruh, penyusup. Noda di silsilah keluarga yang terhormat. Ia tidak pernah memukul saya. Hinaannya jauh lebih halus dari itu. Ia akan memuji masakan tamu di depan saya, lalu menyisihkan piring saya tanpa sepatah kata. Ia akan menceritakan sekolah mahal yang tidak pernah saya kenyam di depan teman-temannya, sambil tersenyum manis ke arah saya. Setiap hari adalah 1000 sayatan kecil. Dan Damar
selalu memilih jalan paling mudah, dayamite, atau menyetujui ibunya. Tapi saya bertahan, bukan karena saya lemah, tapi karena saya sedang menunggu hari yang sudah dijanjikan jauh sebelum saya menginjak rumah itu. Pagi itu, Hinan datang lebih awal dari biasanya. Rahayu baru pulang dari pertemuan arisan. Wajahnya keruh. Gara-gara kamu, reputasi keluarga ini hancur, katanya. Melempar tasnya ke sofa. Teman-teman saya bertanya, menantu Bu Rahayu dari keluarga mana? Saya setengah mati menahan malu. Tidak tahu harus menjawab apa. Saya meletakkan gelas teh di hadapannya. Maaf kalau saya membuat ibu malu. Maaf, ia tertawa pendek. Maaf, tidak mengubah asal-usulmu. Nak, sore harinya, situasi memburuk. Adik dari Damar, sepupu jauh yang menumpang beberapa hari, melahirkan rengekan kecil. Rahayu langsung menoleh ke arah saya. Anindya, cucikan pakaian dalam keponakan ini. Kamu kan biasa mengerjakan pekerjaan kasar. Saya menatapnya. Itu bukan tugas saya. Ma, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun. Saya menolak. Ruangan terdiam. Lalu, tangan Rahayu terangkat, dan tamparan itu mendarat di pipi saya. Keras. Bunyinya menggema di ruang tamu. Beraninya kamu membantah, desisnya. Pipi saya panas, tapi yang lebih sakit adalah Damar yang berdiri di ambang pintu, melihat semuanya, dan tidak bergerak. Malam itu, untuk pertama kalinya, saya merasa benar-benar sendirian di rumah itu. Tapi, saya juga tahu, hitungan mundur sudah dimulai. Beberapa hari kemudian, Rahayu mengadakan jamuan makan malam untuk rekan-rekan firma lamanya. Rumah dipenuhi tawa orang-orang berpendidikan tinggi. Saya diminta melayani, bukan duduk. Saya membawa nampan berisi gelas anggur. Salah seorang tamu, seorang notaris tua, bertanya ramah. Ini siapa? Bu Rahayu, keponakan. Rahayu tersenyum tipis. Oh, itu pembantu kami yang baru, Racin. Tapi ya, namanya juga orang kampung. Nampan di tangan saya nyaris jatuh. Ia menyangkal saya sebagai menantu. Di depan orang banyak, saya menatap Damar, yang duduk di ujung meja. Ia menunduk. Pura-pura sibuk dengan ponselnya. Saya tidak menangis. Saya hanya berbalik, meletakkan nampan di dapur, dan menatap bayangan saya di jendela gelap. Wajah yang menatap balik itu tenang, terlalu tenang, karena ia tahu sesuatu yang tidak diketahui siapapun di ruangan sebelah. Malam itu, setelah semua tamu pulang, saya mendengar Rahayu dan Damar berbicara di ruang kerja. Damar, ini sudah keterlaluan, kata Rahayu. Kita harus mencari cara mengeluarkan dia. Reputasimu di firma akan hancur kalau kontrak besar yang sedang kalian kejar itu jadi. Dan klien tahu, istrimu anak buruh. Kontrak apa, Ma? Tanya Damar. Yang triliunan itu, dengan grup investasi besar yang sedang naik daun. Kamu sendiri yang cerita. Saya berhenti di balik pintu. Grup investasi besar. Saya tahu persis grup mana yang mereka maksud. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, saya hampir tersenyum. Esoknya, Hinan datang dalam bentuk lain. Rahayu memanggil saya ke ruang tamu, di mana ia duduk bersama 2 sahabat arisannya. Anindya, tunjukkan tanganmu, katanya. Saya mengulurkan tangan, bingung. Ia memegangnya, lalu menoleh ke teman-temannya. Lihat. Tangan orang yang terbiasa kerja kasar. Saya selalu bilang, darah tidak bisa bohong. Kedua wanita itu tertawa kecil. Saya menarik tangan saya pelan dan berkata, "Permisi, saya harus menyiapkan makan siang." Suara saya datar. Begitu datar, sampai salah satu dari mereka berhenti tertawa dan menatap saya aneh. Di dapur, saya menyalakan keran. Air mengalir di atas tangan saya. Tangan yang katanya tangan orang miskin. Tangan yang dalam beberapa hari lagi akan menandatangani dokumen yang menentukan nasib ratusan orang. Saya membiarkan air mengalir lama sekali. Lebaran tahun itu memberi saya luka baru. Seluruh keluarga besar Wibowo berkumpul di rumah Menteng. Tante, om, sepupu. Semua datang dengan baju bagus dan amplop THR di tangan. Saya seperti biasa.
Sibuk di dapur sejak subuh. Opor, ayam, rendang, ketupat. Semua saya masak sendiri saat acara halal bihalal. Satu persatu kerabat bersungkem pada Rahayu. Lalu giliran membagi amplop. Rahayu memberi amplop tebal pada setiap menantu lain, pada setiap cucu. Saat tiba di hadapan saya, ia hanya menyodorkan sebuah amplop kosong. Untuk yang ini cukup amplop saja, katanya. Dan beberapa kerabat tertawa kecil. Toh dia sudah biasa hidup pas-pasan. Saya menerima amplop kosong itu dengan kedua tangan dan tersenyum sopan. Terima kasih, Ma. Saya menyimpannya di saku celemek. Amplop kosong itu, anehnya, tidak menyakiti saya seperti yang ia harapkan. Karena saya tahu, nilai saya tidak pernah diukur dari isi amplop dari tangannya. Malam Lebaran itu, setelah semua tamu pulang, dan piring menumpuk setinggi gunung, Damar lewat di dapur. Ia melihat saya mencuci sendirian. Ia berhenti sebentar, seolah hendak berkata sesuatu. Lalu ia hanya berkata, "Jangan terlalu malam, besok masih banyak kerjaan." Dan ia naik ke kamar. Itu mungkin adalah momen saya benar-benar berhenti berharap pada pernikahan ini. Beberapa minggu kemudian, ada hinaan yang melampaui semua batas. Suatu sore, saya kehilangan sebuah cincin tipis. Cincin sederhana, satu-satunya peninggalan dari ibu saya, yang saya simpan di laci kamar. Saya mencarinya panik. Lalu, saya melihatnya di jari Rahayu. "Ma, itu cincin ibu saya," kata saya pelan. Rahayu mengangkat tangannya, mengamati cincin itu di bawah cahaya. "Oh, yang ini. Bahannya murahan sekali. Saya kira ini barang rongsokan di laci." "Ya sudah, kalau kamu mau, saya jual saja. Lumayan buat tambahan belanja." Tangan saya mengepal di balik celemek. Cincin itu satu-satunya benda yang menghubungkan saya dengan ibu yang membesarkan saya, dengan tangan kasar dan hati selembut sutra. Tapi saya hanya berkata, "Tolong kembalikan." "Ma, itu penting untuk saya." Ia melepasnya perlahan, lalu menjatuhkannya ke lantai dapur. "Ambil sendiri, barang murahan untuk orang murahan." Saya berlutut, memungut cincin ibu saya dari lantai dan menggenggamnya erat. Hari itu, di lantai dapur yang dingin, saya bersumpah dalam hati, suatu hari perempuan ini akan mengerti persis bagaimana rasanya berlutut. Tekanan terus menumpuk hari demi hari. Rahayu mulai mengatur jadwal saya seperti mengatur jadwal pegawai. Pukul 5 bangun, siapkan sarapan, bersihkan rumah, antar laundry. Ia mengambil kartu ATM saya yang berisi gaji kecil dari pekerjaan paruh waktu yang saya pura-pura jalani, dengan alasan uang harus diatur orang yang lebih pintar. Saya menyerahkannya tanpa protes. Toh, kartu itu memang hanya berisi receh. Uang yang sesungguhnya, yang tidak pernah mereka tahu, ada di tempat yang sama sekali berbeda. Suatu malam, saya mendengar Damar menelpon seseorang dengan suara berbisik. "Iya, surat-suratnya hampir siap. Begitu kontrak itu jadi, semuanya akan lebih mudah." Ia tidak tahu saya mendengar. Ia tidak tahu apa-apa. Bahkan saat saya sakit, tidak ada belas kasihan. Suatu pagi, saya demam tinggi. Tubuh saya menggigil, dan saya nyaris tidak bisa berdiri. Saya tetap turun ke dapur, menyiapkan sarapan, karena saya tahu apa yang akan terjadi kalau tidak. Rahayu masuk, melihat wajah pucat saya, dan hanya berkata, "Jangan pura-pura sakit untuk menghindari pekerjaan. Anak buruh tidak punya hak untuk manja." Saya memegang tepi meja agar tidak jatuh dan terus memotong sayuran. Tangan saya gemetar, bukan hanya karena demam. Sore itu, demam saya naik sampai saya pingsan di kamar. Damar pulang, melihat saya terbaring, dan hanya berkata pada ibunya, "Biar dia istirahat." "Ma, bukan membawa saya ke dokter, bukan menanyakan kabar. Hanya biar dia istirahat." Malam itu, sendirian dalam demam, saya menyadari satu hal yang membuat saya akhirnya tenang. Tidak ada yang bisa saya kehilangan di rumah ini. Karena di sini, saya memang tidak pernah benar-benar memiliki apapun. Puncaknya datang pada suatu sore yang biasa. Rahayu pulang dari salon, melihat saya sedang duduk sebentar membaca, dan meledak. "Kamu pikir ini rumahmu?" Duduk santai membaca seperti nyonya. "Anak buruh
tetap anak buruh. Anindya, mau berapa tahun pun kamu di sini, kamu tidak akan pernah jadi bagian keluarga ini. Damar masuk tepat saat itu. Ia mendengar, dan ia, seperti biasa, memilih ibunya. Karti, sudahlah, jangan membuat mama marah terus, katanya lelah. Mungkin memang kita berdua tidak cocok. Saya menatap mereka berdua, ibu dan anak. Wajah yang selama 3 tahun memandang saya, seolah saya kotoran di sepatu mereka. Dan untuk pertama kalinya, ekspresi saya berubah. Bukan menjadi marah, menjadi tenang. Tenang, yang aneh. Seperti orang yang sudah lama menunggu sebuah kereta. Dan akhirnya, melihatnya datang di kejauhan. Baiklah, kata saya. Kalau memang kehadiran saya di rumah ini begitu menyiksa ibu, saya akan pergi. Rahayu membuka matanya lebar-lebar. Reaksi saya tidak seperti yang ia harapkan. Tidak ada tangis, tidak ada permohonan. Kenapa kamu tiba-tiba bicara begitu? Damar meletakkan gelasnya. Ini tidak tiba-tiba, kata saya. Melepas celemek perlahan. Saya sudah mendengar kalimat yang sama selama bertahun-tahun. Saya hanya menunggu saat yang tepat untuk menurutinya. Saya berjalan menuju kamar. Damar memanggil dari belakang. Karti, tunggu. Kamu serius? Saya berhenti di ambang pintu, berbalik, dan tersenyum tipis. Saya sudah sangat serius selama 3 tahun. Mas, sekarang lebih dari sebelumnya. Lalu, saya menutup pintu di belakang saya. Di dalam kamar, saya mengemasi barang dengan tenang. Tangan saya tidak gemetar sedikit pun. Di cermin, saya melihat wajah saya. Bukan wajah menantu yang ketakutan. Wajah seorang perempuan yang akhirnya boleh menjadi dirinya sendiri. Ponsel saya bergetar. Di layar tertera nama yang tidak pernah saya tunjukkan pada siapapun di rumah itu. Sekretariat Direksi, Mahesa Investama Group. Saya mengangkatnya dan suara saya berubah. Bukan lagi suara menantu yang menunduk, suara yang berwibawa, tegas. Terbiasa memberi perintah. Ya, saya mendengarkan. Kata saya, semua sudah siap. Bagus. Besok pagi, rapat Dewan Direksi yang pertama. Saya ingin laporan lengkap soal perombakan personel di meja saya jam 8. Di ruang tamu, Rahayu dan Damar masih membahas perubahan sikap saya yang mendadak. Mereka sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi di balik pintu kamar. Hanya beberapa meter dari tempat mereka berdiri. Keesokan paginya, keheningan canggung menyelimuti rumah. Saya keluar dari kamar membawa 2 koper. Saya mengenakan kemeja hitam, celana bahan abu-abu, dan rambut disanggul rapi. Penampilan yang sama sekali berbeda dari pakaian rumahan yang biasa mereka lihat. Kamu benar-benar pergi, tanya Damar, mengangkat pandangan dari kopi paginya. Ya, jawab saya tenang. Ya sudah, pergi saja, sahut Rahayu, melipat tangan di dada. Kamu memang tidak pantas di sini, Anindya. Memangnya mau kemana kamu? Anak buruh yang diusir bisa apa? Itu akan saya urus sendiri, kata saya, menggenggam gagang koper. Saat saya melangkah ke pintu, Damar tiba-tiba berdiri. Ia membawa setumpuk kertas dari ruang kerjanya. Surat cerai. Tanda tangani ini, katanya. Aku sudah menyiapkannya. Saya tidak terkejut. Saya mengambil dokumen itu, seolah memang sudah menduganya. Tanda tangan Damar sudah tertera di sana. Kapan kamu membuat ini? Tanya saya. Tadi malam. Aku berdiskusi dengan Mama. Jawabnya jujur. Tidak ada penyesalan dalam suaranya. Begitu rupanya, kata saya. Saya mengeluarkan pena dari tas dan tanpa ragu menandatanganinya. Lalu saya mengembalikan dokumen itu. Sekarang kamu bebas, Mas Damar. Dan saya juga. Akhirnya kamu sadar diri, kata Rahayu dengan nada kemenangan. Akhirnya rumah ini bersih. Saya membuka pintu depan sebelum melangkah keluar. Rahayu melontarkan kalimat terakhir ke punggung saya. Jangan menyesal nanti. Karena melepaskan keluarga terhormat seperti kami. Saya berhenti. Berbalik. Tersenyum. Menyesal, kata saya. Saya rasa tidak. Sebaliknya, sepertinya baru sekarang hidup saya yang sebenarnya akan dimulai. Apa maksudmu? Rahayu mengerutkan kening. Apa yang bisa kamu lakukan? Kalian akan segera tahu.
kata saya. Dan saya menutup pintu di belakang saya untuk terakhir kalinya. Di trotoar depan rumah, sebuah mobil hitam mengilap sudah menunggu. Sopir berseragam keluar dan membukakan pintu. Selamat pagi, Ibu Anindya, katanya hormat. saya masuk. Ponsel berdering lagi. Ya, ini Anindya, kata saya. Nada malu-malu 3 tahun terakhir lenyap tanpa bekas. Semua berjalan sesuai rencana. Kita lanjut ke tahap kedua. 3 tahun sudah lebih dari cukup. Saatnya menunjukkan wajah asli saya pada mereka. Saya menutup telepon. Dari jendela mobil, saya melirik sekilas rumah menteng itu. Untuk terakhir kali, sebuah senyum penuh arti tersungging di bibir saya. Seolah saya akhirnya melepas topeng yang sudah terlalu lama menempel di wajah saya. Tolong ke SCBD, kata saya pada supir. Kantor pusat Mahesa Investama. Baik, Bu, jawabnya. Mobil melaju, dan sosok menantu yang diusir itu perlahan menghilang di antara gedung-gedung pencakar langit. Mobil berhenti di depan sebuah menara kaca 50 lantai di jantung kawasan bisnis. Logo besar Mahesa Investama berkilau di puncaknya. Saya turun. Petugas keamanan di pintu utama langsung berdiri tegak. Selamat pagi, Ibu Anindya, sapa mereka serempak. Saya mengangguk. Lanjutkan tugas. Suara saya terdengar alami, seolah saya selalu menjadi penguasa tempat ini. Saat melewati lobi, para karyawan silih berganti menyapa. Selamat pagi, Bu Anindya. Ibu sudah tiba. Saya membalas setiap sapaan dengan wajar. Ini adalah orang yang sama sekali berbeda dari menantu yang menunduk di rumah menteng. Lift membawa saya naik ke lantai 50. Di dalamnya, saya menatap bayangan saya di dinding cermin. Inilah wajah asli saya. Wajah yang tidak perlu lagi saya sembunyikan. Pintu lift terbuka ke ruang sekretariat yang luas. Ibu Anindya, selamat datang. Bapak Ketua sudah menunggu, kata seorang sekretaris. Bagaimana kabar kakek hari ini? Tanya saya. Beliau sehat. Kemarin bahkan bekerja sampai larut, jawabnya tersenyum. Saya membuka pintu kantor ketua. Di dalam ruangan luas itu, seorang pria tua berusia 70-an sedang memeriksa berkas. Ia mengangkat kepala saat saya masuk, dan matanya berbinar bangga. Kakek, saya datang. Sapa saya. Anindya, katanya. Meletakkan dokumennya. Bagaimana semuanya? Masa magang di dunia nyata sudah selesai. Kek, jawab saya. Duduk di kursi di hadapannya. 3 tahun hidup sebagai orang biasa. Seperti yang kakek minta, pasti berat untukmu, katanya. Ada nada lembut dalam suaranya. Pria ini adalah Hartono Mahesa, pendiri seluruh kerajaan bisnis ini. Dan saya satu-satunya cucu yang ia percaya untuk mewarisinya. Tidak apa-apa, Kek, kata saya. Justru saya belajar cara menilai manusia dengan sebenar-benarnya. Saya belajar siapa yang baik pada saya saat saya tampak tidak punya apa-apa, dan siapa yang menginjak saya saat mereka pikir saya lemah. Kakek menatap saya lama. Ia bisa menebak banyak hal dari nada suara saya. Kalau begitu, katanya, mulai besok kamu resmi menjabat sebagai direktur eksekutif. Aku harap penantian 3 tahun ini tidak sia-sia. Saya memandang keluar jendela. Seluruh Jakarta terhampar di bawah kaki saya. Kek, saya punya satu permintaan. Apa itu? Dalam beberapa hari, sebuah firma hukum akan datang untuk negosiasi kontrak pendampingan hukum kita. Saya ingin memimpin pertemuan itu sendiri. Kakek tersenyum penuh arti. Seseorang yang kamu kenal, sangat kenal. Kek, kata saya. Suara saya dingin, penuh antisipasi. Keluar dari ruang ketua, sekretaris menghampiri saya. Ibu, ada permohonan pertemuan dari firma hukum Prawira Wibowo. Pengacara yang mengajukan bernama Damar Wibowo. Senyum tersungging di bibir saya. Lebih cepat dari dugaan saya. Kapan jadwalnya? Jumat depan, pukul 10 pagi. Bagus. Siapkan ruang rapat besar. Dari pihak kita, pesertanya cukup saya seorang. Saya mengerti. Bu, jawab sekretaris sambil mencatat. Saya berjalan menuju kantor saya sendiri. Sebuah ruangan luas dengan papan nama. Direktur Eksekutif, Anindya Mahesa. Saya duduk di meja.
memandangi panorama kota. Semua hinaan yang saya telan selama 3 tahun kembali terbayang satu persatu. Piring yang disisihkan, tamparan di pipi, kata pembantu di depan para tamu, surat cerai yang disodorkan tanpa rasa bersalah. Mereka akan segera membayar semuanya, bisik saya pada panorama Jakarta. Sementara itu, di rumah Menteng. Hari-hari berlalu aneh. Rahayu tidak bisa menghapus gambar wajah saya yang tenang di saat-saat terakhir. Damar, kamu lihat ekspresinya tadi, tanyanya. Tidakkah kamu merasa ada yang aneh? Mungkin hanya gertakan. Ma, jawab Damar. Berusaha menjaga gengsi saat diusir. Tapi kegelisahan itu tidak hilang dari hati Rahayu. Ada perasaan bahwa ia telah melewatkan sesuatu yang besar. Seminggu berlalu tanpa kabar dari saya. Saya seolah lenyap di telan bumi. Nomor telepon saya tidak aktif. Para tetangga tidak tahu kemana saya pergi. Dan gosip mulai menyebar di kompleks perumahan. Katanya menantu Bu Rahayu diusir. Bisik seorang tetangga. Kasihan, ya. Sudah 3 tahun. Tahu-tahu disuruh pergi. Mertuanya tidak suka karena dia anak buruh, katanya. Obrolan itu sampai ke telinga Rahayu di mana-mana. Di pasar, di salon, di apotik. Kemanapun ia pergi, ia merasakan tatapan dan bisikan. Ma, sepertinya orang-orang terus membicarakan kita, kata Damar tidak nyaman. Biarkan saja, jawab Rahayu ketus. Memangnya kita salah. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tidak nyaman. Aneh juga, gumamnya. Anindya tidak menelpon sama sekali. Tidak meminta apa-apa. Tidak menangis. Sudahlah, Ma, kata Damar. Kita sudah bukan siapa-siapa lagi baginya. Meski berkata begitu, entah kenapa, bayangan ketenangan saya terus menghantui mereka berdua. Beberapa hari kemudian, Damar mulai merasakan tekanan di firmanya. Rekan-rekan seniornya mulai bertanya hati-hati. Masalah di rumahmu sudah beres? Damar, tanya seorang partner. Sudah. Pakistan. Sudah selesai, jawab Damar singkat. Aneh juga, istrimu tiba-tiba pergi begitu saja. Tidak ada kabar. Itu masalah pribadi, potong Damar. Tapi tatapan rekan-rekannya tetap terasa tidak nyaman. Seolah mereka tahu sesuatu yang ia tidak tahu. Suatu malam, teman lama saya, Dewi, datang ke rumah Menteng. Rahayu membukakan pintu dengan wajah dingin. Selamat malam, Bu. Saya datang mau menanyakan Anindya, kata Dewi canggung. Saya tidak bisa menghubunginya. Apa Ibu tahu di mana dia? Kami tidak punya urusan lagi dengannya, jawab Rahayu. Tapi kalian sudah jadi keluarga 3 tahun, Bu. Ibu sama sekali tidak penasaran kabarnya. Tidak. Apa yang dilakukan anak buruh itu bukan urusan kami, kata Rahayu, masih dingin. Dewi menghela napas dan berbalik. Baiklah. Maaf sudah mengganggu. Sebelum pergi, ia menambahkan pelan. Saya hanya merasa suatu hari nanti Ibu mungkin akan menyesal pernah bicara begitu tentang Anindya. Setelah Dewi pergi, keheningan kembali menyelimuti ruang tamu. Malam itu, Rahayu berbaring di tempat tidur. Mengulang-ulang tatapan terakhir saya. Kalimat kalian akan segera tahu bergema di telinganya. Mungkinkah dia punya rencana? Gumamnya. Lalu ia menggeleng. Rencana apa yang bisa dimiliki anak seorang buruh? Tapi sekeras apapun ia berpikir, tatapan terakhir saya tidak terlihat seperti gertakan. Terlalu percaya diri. Untuk pertama kalinya, keraguan menyelinap ke dalam hatinya bahwa ia mungkin telah membuat kesalahan besar. Sebulan berlalu. Di firma hukum tempat Damar bekerja, ada berita penting. Direktur utama mengumpulkan seluruh pengacara di ruang rapat. Kita sedang dalam negosiasi untuk kontrak pendampingan hukum terbesar dalam sejarah firma, kata direktur. Dengan Mahesa Investama Group, bisik-bisik menyebar. Damar mengangkat tangan. Berapa nilai kontraknya? Pakistan, 10 triliun rupiah. Ruangan langsung bergemuruh. Kalau kita dapat kontrak ini, lanjut direktur. Firma kita akan menjadi nama nomor 1 di bidang hukum korporat. Pengacara yang berhasil membawanya akan mendapat bonus besar dan promosi luar biasa. Mata Damar berbinar. Kesempatan seperti ini tidak boleh dilewatkan. Tapi ada masalah,
kata direktur. Persaingannya ketat. Yang paling penting adalah hubungan dengan pihak grup itu. Kita harus tahu siapa kontak utama di sana. Siapa yang bertanggung jawab atas proyek ini di Mahesa Investama? Direktur eksekutif mereka. Jawab seorang pengacara. Katanya seorang pemimpin muda yang baru saja diangkat. Tapi informasinya sangat sedikit. Hampir tidak ada di media. Belajar bisnis di luar negeri, katanya. Tambah yang lain. Dan sangat menuntut. Damar tidak tahu. Sambil mencatat semua itu, bahwa ia sedang mempersiapkan diri untuk bertemu orang yang ia usir dari rumahnya sebulan yang lalu. Setibanya di rumah, Damar menceritakan berita itu pada Rahayu dengan penuh semangat. Ma, ini kesempatan besar. Kontrak 10 triliun. Kalau aku yang membawanya, kita bisa pindah ke rumah yang lebih besar. Hidup kita akan benar-benar berubah. Benarkah? Wajah Rahayu cerah untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu. Kalau begitu, kamu harus berhasil, Damar. Untung saja Anindya sudah tidak ada. Bayangkan, betapa malunya kita di depan klien sebesar itu kalau ada dia. Setuju. Ma, kata Damar. Meski sekejap, bayangan saya melintas di benaknya. Bagaimana kabarnya? Apakah dia baik-baik saja? Tapi ia segera menepis pikiran itu. Sekarang, ia harus fokus. Selama berhari-hari, Damar dan timnya bekerja sampai larut. Mereka menyempurnakan proposal, memoles presentasi, menganalisis profil klien. Tapi soal sang direktur eksekutif, mereka tidak menemukan apa-apa. Tidak ada foto, tidak ada wawancara. Hanya nama belakang, Mahesa, mungkin keluarga pendiri, duga salah satu anggota tim. Damar mengangguk, tanpa curiga sedikit pun. Akhirnya, hari Jumat yang menentukan tiba. Damar bangun lebih pagi dari biasanya dan mengenakan setelan terbaiknya. Ma, aku berangkat, katanya sambil mengikat dasi. Pastikan kamu berhasil, kata Rahayu. Hari ini akan mengubah hidup kita. Jangan khawatir. Ma, dengan persiapan seperti ini, kita tidak mungkin kalah, jawab Damar penuh keyakinan. Ia belum tahu siapa yang akan ia temui dalam beberapa jam. Tim pengacara berangkat ke kantor pusat Mahesa Investama. Di dalam mobil, Damar meninjau materinya untuk kali terakhir. Tiba di SCBD, mereka melihat menara kaca 50 lantai itu menjulang. Kemegahan lobinya membuat seluruh tim terkesima. Ini baru perusahaan raksasa, gumam salah satu pengacara. Seorang staf menghampiri. Anda dari firma hukum? Silakan ke ruang rapat di lantai 35. Mereka naik. Berjalan di koridor modern. Damar merasakan ketegangan bercampur antisipasi. Ruang rapat luas itu masih kosong saat mereka masuk. Di dindingnya tergantung papan kecil. Pertemuan kontrak pendampingan hukum. Kapan kliennya datang? Tanya Damar pada staf. Sebentar lagi, silahkan tunggu, jawabnya. Tim mengambil tempat di meja panjang. Damar memeriksa presentasinya sekali lagi. Aku gugup sekali, bisik seorang anggota tim. Tenang. Persiapan kita yang terbaik. Damar menenangkannya. Pintu terbuka. Seorang wanita berbusana bisnis masuk. Setelan hitam elegan. Sepatu hak tinggi. Rambut disanggul rapi. Selamat pagi, katanya. Saya Direktur Eksekutif Mahesa Investama Group. Wajah Damar membeku. Suara itu, wajah itu, terlalu familiar. Anindya, bisiknya. Tidak percaya pada matanya sendiri. Direktur firma dan anggota tim lain menatap reaksi Damar dengan heran. Kalian saling kenal? Tanya sang direktur hati-hati. Saya menatap lurus ke arah Damar. Ada senyum tenang di wajah saya. Selamat pagi, Bapak Damar, kata saya. Lama tidak bertemu. Suara saya sama sekali berbeda dari sebulan yang lalu. Berwibawa. Penuh kendali. Anindya, apa yang kamu lakukan di sini? Damar terbata-bata. Bekerja, jawab saya, tenang. Perusahaan kami sedang mengadakan tender untuk pendampingan hukum. Perusahaan. Perusahaan apa? Damar masih tidak percaya. Mahesa Investama. Saya menjabat sebagai Direktur Eksekutif. Saya menyodorkan kartu nama. Damar mengambilnya dengan tangan gemetar. Di atasnya tertulis jelas. Anindya Mahesa, Direktur Eksekutif, Mahesa Investama Group. Apa? Apa artinya ini? Suaranya pecah.
Sang direktur firma yang kebingungan bertanya, "Apa kalian saling kenal secara pribadi?" "Ya," kata saya tenang. "Beliau mantan suami saya." Ruang rapat menjadi sunyi senyap. Semua orang terkejut. "Mantan suami," ulang direktur. "Benar, sebulan yang lalu. Kami masih menikah," kata saya. Dan keluarganya mengusir saya karena mereka pikir saya anak seorang buruh pabrik. Anak buruh. Damar tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. "Ibu saya memang dulu bekerja di pabrik," kata saya. "Itu benar, tapi itu bagian dari pelajaran hidup saya. Kakek saya memerintahkan saya hidup sebagai orang biasa selama 3 tahun untuk memahami semua sisi kehidupan sebelum mewarisi perusahaan ini." "Siapa kakekmu?" tanya Damar dengan susah payah. "Hartono Mahesa, pendiri Mahesa Investama, kakek kandung saya." Seluruh ruangan tercekat. Damar memegangi tepi meja agar tidak jatuh. "Jadi, selama ini kamu pewaris kekayaan triliunan rupiah," gumamnya. "Ya," kata saya, tanpa sedikit pun emosi. Setelah presentasi yang berantakan, saya meminta semua orang keluar, kecuali Damar. Tangannya gemetar begitu hebat, sampai dokumennya jatuh 2 kali selama presentasi tadi. Kepalanya kosong. Semua yang ia siapkan dengan susah payah lenyap dari ingatannya begitu ia tahu siapa saya. Saat ruangan hanya berisi kami berdua, Damar mengangkat kepala. "Kenapa kamu membohongiku? Kenapa berpura-pura jadi anak buruh?" "Saya tidak membohongi siapapun," kata saya. "Ibu saya memang pernah bekerja di pabrik. Saya tidak pernah mengaku jadi orang yang bukan diri saya. Kalian yang memutuskan siapa saya, hanya dari penampilan dan asal-usul ibu saya." Damar menundukkan kepala. "Jadi, selama ini kami menghina dan mengusir pewaris Mahesa Investama." "Ya," kata saya. "Kalian menghina saya. Kalian menampar saya. Kalian menyebut saya pembantu di depan tamu. Lalu, kalian menyodorkan surat cerai dan menyebutnya kebaikan untuk kita berdua. Karti, maafkan aku." "Aku benar-benar menyesal," kata Damar. Suaranya pecah. "Menyesal," ulang saya pelan. "Setelah kamu dan ibumu menginjak-injak saya selama 3 tahun. Sekarang, saat tahu saya putri seorang pemilik korporasi, kamu menyesal." "Waktu itu aku benar-benar tidak tahu," kata Damar. "Itu justru masalahnya, Mas." Saya menatap matanya lurus. "Kamu bilang kamu mencintai saya. Tapi cintamu ternyata bergantung pada apakah saya cukup pantas untuk reputasi keluargamu. Kalau kamu benar-benar mencintai saya, asal-usul saya tidak akan jadi alasan untuk mengusir saya." Damar tidak punya apa-apa untuk dikatakan, karena jauh di lubuk hatinya, ia tahu itu kebenaran. "Bisakah kita memulai semuanya dari awal?" tanyanya akhirnya. Hampir berbisik. Saya tersenyum dingin. "Memulai dari awal. Kamu menikahi saya bukan karena cinta, tapi karena saya pasangan yang nyaman. Dan sekarang, kamu ingin kembali karena kamu tahu saya pewaris triliunan rupiah. Bukankah begitu?" Damar ingin membantah. "Tapi ia tidak bisa." "Ibumu mungkin berpikir sama," lanjut saya. "Wanita yang dulu menghina anak buruh, tiba-tiba akan dengan senang hati menerimanya kembali sebagai menantu. Tapi sekarang sudah terlambat." Saya berdiri. "Kita sekarang hanya mitra bisnis. Simpan perasaan pribadi Anda untuk diri sendiri. Soal kontrak, saya akan memberitahu keputusan dalam beberapa hari. Saya perlu memikirkan semuanya." Damar menatap saya dengan putus asa. Saya berjalan ke pintu, lalu berbalik sebentar. "Oh, dan satu hal lagi. Mulai sekarang, panggil saya Ibu Direktur." Lalu, saya keluar, meninggalkan Damar sendirian di ruang rapat itu, memegangi kepalanya. Mulai menyadari betapa besar kesalahan yang telah ia perbuat. Malam itu, Damar menelpon Rahayu dengan suara panik. "Ma, datang ke kantor Mahesa Investama sekarang." "Ada apa? Kenapa mendadak?" tanya Rahayu. "Ini soal Anindya. Datang saja sekarang." "Ma,
Mendengar kepanikan dalam suara putranya, Rahayu bergegas. Di lobi gedung 50 lantai itu, ia menemukan Damar duduk di bangku. Wajahnya pucat pasi. "Ada apa, Damar?" tanya Rahayu. "Anindya," kata Damar tanpa tenaga. Dia direktur eksekutif perusahaan ini. Cucu pendiri Mahesa Investama. "Apa?" Rahayu berteriak tak percaya. Wajahnya memucat. "Kita menghina dan mengusirnya. Ma, kita menganggapnya anak buruh." Rahayu ambruk ke bangku. Tanah di bawah kakinya seakan runtuh. "Lalu, bagaimana dengan kontraknya?" "Aku tidak tahu. Direktur firma bilang dia akan mempertimbangkannya," kata Damar panik. "Kita benar-benar dalam masalah." Beberapa hari kemudian, sebuah panggilan masuk ke firma hukum Prawira Wibowo. "Selamat siang. Ini dari Mahesa Investama. Kami ingin menyampaikan keputusan akhir mengenai kontrak." Direktur firma menerima telepon dengan penuh harap. "Semoga kabar baik. Sayangnya, kami memutuskan untuk tidak melanjutkan kerjasama ini," kata suara dingin di ujung telepon. "Setelah kami pertimbangkan, proposal Anda tidak memenuhi standar kami. Dan kami juga menerima beberapa pertanyaan dari korporasi lain mengenai kredibilitas firma Anda. Detailnya akan kami kirim tertulis." Panggilan terputus. Wajah direktur memucat. Ia langsung memanggil Damar. "Damar, kita dalam masalah besar. Mahesa Investama menolak kontrak. Dan sepertinya mereka menyebarkan sesuatu yang buruk tentang firma kita ke korporasi besar lainnya." Jantung Damar serasa berhenti. Ia tahu persis siapa yang ada di balik ini. Beberapa hari kemudian, pukulan yang lebih telak datang. "Pak Direktur, ada telepon dari klien lama kita. Mereka membatalkan kontrak yang sedang berjalan." Lalu telepon serupa datang dari klien lain. Dan lainnya. Dalam satu hari, firma hukum itu kehilangan hampir semua klien utamanya. Semua terjadi hanya karena satu kata dari saya. Seluruh firma panik. "Damar, apa yang terjadi?" Tuntut rekan-rekannya. "Gara-gara masalah pribadimu, seluruh perusahaan diambang kehancuran." Damar tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Beberapa hari kemudian, berita yang lebih buruk datang untuknya sendiri. "Damar, perusahaan memutuskan melakukan restrukturisasi. Sebagai pihak yang terlibat dalam insiden ini, Anda harus bertanggung jawab." "Pakistan, ini bukan sepenuhnya salah saya," kata Damar. "Keputusan sudah dibuat. Saya turut prihatin." Damar ditendang keluar dari firma tempat ia bekerja selama 10 tahun. Pulang ke rumah, ia berkata pada Rahayu, "Ma, aku dipecat." "Apa?" Rahayu tidak percaya. "Gara-gara Anindya. Seluruh firma hampir bangkrut. Dan aku yang harus menanggungnya." Rahayu ambruk ke lantai. "Apa yang telah kita lakukan? Tapi penyesalan itu sudah terlambat." Sementara itu, di kantornya, saya menerima laporan dari sekretaris sambil meminum kopi dengan tenang. "Ibu Direktur, firma hukum Prawira Wibowo sedang mengalami kesulitan keuangan berat. Dan Bapak Damar Wibowo juga sudah diberhentikan." "Saya mengerti. Itu sudah saya duga," jawab saya. Sebuah senyum tipis tersungging di bibir saya saat memandang keluar jendela. Itu hanya balasan setimpal untuk penghinaan selama 3 tahun. Beberapa bulan berlalu, dan keadaan Rahayu serta Damar semakin memburuk. Damar mencoba mencari pekerjaan baru, tapi tidak mudah. Pengaruh Mahesa Investama jauh lebih luas dari yang ia bayangkan. Setiap kali ia hampir diterima, sampai tahap wawancara akhir. Tiba-tiba, calon pemberi kerja itu berhenti merespons. "Bagaimana?" tanya Rahayu. Ditolak lagi. Sudah sampai wawancara terakhir. Lalu mereka diam, kata Damar lelah. "Sepertinya Mahesa Investama terus menghalangi langkahku. Kita tidak bisa hidup seperti ini." "Ma, kalau begitu, ayo kita minta maaf duluan." Putus. Rahayu, "Kalau kita tulus, dia pasti memaafkan." Keesokan harinya, Rahayu dan Damar pergi ke kantor Mahesa Investama. "Maaf,
tanpa janji temu. Pertemuan tidak bisa dilakukan, kata sekretaris tegas. Tolong, buatkan kami janji. Ini sangat penting. Mohon, Rahayu. Ibu Direktur meminta untuk tidak menjadwalkan pertemuan pribadi dengan siapapun bernama Wibowo. Saat itu, pintu lift terbuka dan saya keluar. Saya melihat mereka berdua dan berhenti sejenak. Apa yang kalian lakukan di sini? Tanya saya dingin. Anindya. Maksud saya, Ibu Direktur. Kata Rahayu. Suaranya gemetar. Bisakah kita bicara? Mohon. Saya tidak punya apapun untuk dibicarakan dengan kalian, kata saya. Mencoba lewat. Tolong, kami tulus minta maaf. Rahayu menghalangi jalan saya. Wanita yang dulu menamparku, kini berdiri memohon. Kalian pikir permintaan maaf bisa memperbaiki 3 tahun? Tanya saya. Tersenyum dingin. Lalu apa yang harus kami lakukan? Apa yang ibu inginkan? Tanya Rahayu putus asa. Saya tidak menginginkan apa-apa dari kalian, kata saya. Jalani saja hidup kalian. Tapi bagaimana kami harus hidup? Suara Rahayu nyaris pecah. Itu bukan urusan saya, kata saya dingin. Lalu berjalan melewati mereka. Rahayu dan Damar hanya bisa terpaku menatap punggung saya yang menjauh. Setahun berlalu. Di bawah kepemimpinan saya, Mahesa Investama tumbuh pesat. Proyek-proyek baru berhasil. Nilai perusahaan meningkat tajam. Sementara Rahayu dan Damar masih terperangkap dalam kesulitan. Damar akhirnya mendapat pekerjaan di sebuah kantor hukum kecil, jauh dari kejayaannya dulu. Kesehatan Rahayu memburuk. Suatu hari, duduk sendirian di rumah yang kini terasa terlalu besar dan sepi. Rahayu mengenang masa lalu. Kenapa saya begitu jahat? Gumamnya. Apakah Anindya benar-benar seburuk yang saya kira? Saya menghinanya hanya karena saya pikir dia anak buruh. Saya tidak seharusnya menilai orang seperti itu. Tapi semuanya sudah terlambat. Sementara itu, saya menjalani hidup yang sepenuhnya baru. Tidak lagi terikat masa lalu. Suatu hari, sekretaris membawa berkas. Ibu Direktur, ini proposal proyek baru. Bagus, jalankan, kata saya. Percaya diri, memandang keluar jendela. Menantu yang terhina itu sudah tidak ada lagi. Sekarang, saya menjalani hidup saya yang sesungguhnya. Hari itu, saya berdiri di sebuah konferensi pers untuk sebuah pengumuman penting. Para jurnalis memenuhi ruangan. Hari ini, kata saya di hadapan mikrofon, saya ingin menyampaikan bahwa Dewan Direksi telah menunjuk saya sebagai Wakil Presiden Mahesa Investama Group. Kilatan kamera membanjiri ruangan. Ibu Wakil Presiden, boleh komentarnya? Tanya seorang jurnalis. Saya selalu diajarkan untuk tidak menilai orang dari penampilan luarnya. Kata saya, tenang. Saya percaya setiap orang bisa mencapai kesuksesan jika berusaha. Tapi saya juga ingin menegaskan, mereka yang merendahkan orang lain hanya karena asal-usul, pada akhirnya akan menuai apa yang mereka tanam. Apakah Anda punya pengalaman khusus, Bu? Tanya jurnalis lain. Selama 3 tahun, saya pernah hidup sebagai orang biasa, kata saya. Tersenyum penuh arti. Dan dari sana, saya belajar melihat sifat asli manusia. Saya percaya mengajari mereka yang merendahkan kemiskinan tentang apa arti kehilangan juga merupakan satu bentuk pendidikan. Di Rumah Menteng, Rahayu dan Damar menonton siaran itu di televisi. Wajah mereka membeku. Itu Anindya, kata Rahayu dengan suara bergetar. Dia jadi wakil presiden, gumam Damar. Semuanya sudah berakhir, bisik Rahayu putus asa. Setelah konferensi, saya naik ke kantor kakek. Ia sudah menunggu dengan senyum bangga. Kerja bagus, Anindya, katanya. Ini semua berkat kakek, jawab saya. Ujian 3 tahun itu membuat saya lebih kuat. Sekarang kamu benar-benar siap memimpin grup ini, kata kakek. Ya, kek, saya akan menjadi pemimpin yang tidak akan bisa direndahkan oleh siapapun. Larut malam, saat keluar dari kantor, saya berhenti sejenak memandang papan nama berkilau di depan gedung. Wakil Presiden, Mahesa Investama, Anindya Mahesa. Saya masuk ke mobil dan menoleh ke belakang, mengenang
4 tahun terakhir. 3 tahun hidup dalam penyamaran. 1 tahun menuntaskan apa yang harus dituntaskan. Menantu yang dulu diusir, kini telah menemukan tempatnya yang sesungguhnya. Cerita ini mengajarkan satu hal. Nilai sejati seseorang tidak terletak pada asal-usul atau penampilannya, melainkan pada karakter dan usahanya. Jangan pernah menilai seseorang dari pakaian yang ia kenakan atau pekerjaan orang tuanya. Dan jangan pernah merasa cinta boleh bergantung pada seberapa pantas seseorang untuk reputasi kita. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu, menelan hinaan setiap hari demi menjaga keutuhan sebuah rumah tangga yang sebenarnya sudah retak. Kepada kalian, saya ingin berkata, harga diri kalian tidak ditentukan oleh orang yang merendahkan kalian. Ada juga banyak suami seperti Damar di luar sana yang memilih diam saat seharusnya mereka berdiri membela. Diam bukanlah netral. Diam adalah memihak. Dan ada pula para ibu mertua yang karena takut kehilangan gengsi, menutup hati mereka terhadap orang yang justru paling tulus. Pada akhirnya, gengsi tidak menemani kita di hari tua. Yang menemani adalah orang-orang yang pernah kita perlakukan dengan hormat. Rahayu menghabiskan sisa hidupnya dalam penyesalan. Damar tidak pernah lagi meraih kejayaan yang dulu ia anggap sebagai haknya. Dan saya, perempuan yang pernah mereka sebut anak buruh, kini berdiri di puncak kota, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa martabat tidak bisa dibeli dan tidak bisa dihina. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Memilih untuk merendahkan atau memilih untuk menghargai. Pilihan itu, cepat atau lambat, akan kembali kepada kita. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menemani saya sampai akhir.